pada saat hari sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kamu banyak menyakiti hati saudaramu, mungkin kamu banyak melukai hati Tuhan. Mari minta maaf kepada Tuhan, katakan lebih sungguh-sungguh lagi, dan di akhir pujian kita akan sama-sama menyembah nama Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Lalu Tuhan memberkati kalian pribadi pas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada semangat, amin. Amin. Sebentar kita akan datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saya jemput saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari katakan kepada Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini saya membuka kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin bersaksi. Saya persilakan. Baiklah, kita akan melanjutkan acara ibadah kita. Sebentar kita akan datang mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku rindu firman. Firman Tuhan Yesus yang
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Seberapa kami yang ada, dalam kesederhanaan kami memuji Tuhan. Kami mau Tuhan, perkenanan Tuhan saja yang membuat kami bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan saat ini tidak hanya menjadi rutinitas kami mendengar setiap minggunya, tapi menjadi bekal buat perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Agak ditutup aja saudara Rian. Nah, puji nama Tuhan. Kita seberapa yang hadir, terima kasih buat wajah-wajah baru di Boru Siahaan. Ada Boru Sitopul, ada Boru Sintia, Boru apa nih? Sintia? Boru Neibaho. Kalau Boru Nainggolan ada 2 di sini, ya kan? Neibaho, Siahaan, terus Saluhu ya. Iya, Pak. Terus kalau si Rahel Boru apa ya? Kemarin si Morangkir ya. Kalau gak ada burunya, kalau laki-laki gak ada burunya ya. Jadi laki-laki itu bukan berburu. Nah, terima kasih untuk kita bisa hadir bersama-sama. Seberapa kita yang ada. Tadi saya cerita kepada istri saya, ibaratnya ini kan masih 3 bulan. Perintisan ini masih 3 bulan. Kalau ibarat bayi, otaknya atau kerangka kepalanya itu masih mudah untuk peang, ya, masih rentan. Ibarat bayi, ini jauh dari kata rentan, sangat rentan. Saya lihat anaknya Pak Abai, kecil banget, masih belum 1 bulan, kecil gitu. Dia dititipkan lagi sini kemarin. Aduh, saya lihat, belum bisa melihat. 1 bulan itu belum bisa melihat. 3 bulan itu masih rentan kepalanya, bisa peang. Kalau salah dikit, peang kepalanya. Karena kalau udah peang itu nggak bisa balik lagi. Nah, jadi 3 bulan untuk merintis ini sebuah proses yang harus dijalani dengan bijak, Jadi bagaimana memotivasi anak-anak muda, bagaimana mengawali sebuah hubungan yang di sana akhirnya enggan untuk tidak hadir, kan gitu ya, enggan untuk tidak hadir. Di kemarin ada beberapa teman kita yang nggak bisa hadir, ya Pak pamit saya nggak bisa hadir karena ada acara tanam pohon, ya Onesimus, ada Salomo, ada Ronald yang nggak bisa hadir karena sakit juga. Tapi ada Juni, tapi ada juga yang nggak sakit tapi nggak tahu kemana, padahal lumayan dekat. Kan ternyata nggak gampang ya membuat sebuah keengganan, kesungkanan. Ya, adik-adik, saya ini izinnya pakai jasnya kekecilan nih, jas zaman dulu. Waktu saya bisa pertama kali di Solo pakai ini jas. Terus kemudian saya wariskan ke anak saya membesar. Jasnya nggak muat lagi sama dia, akhirnya saya pakai lagi dan agak sesak gitu. Karena apa? Karena ini jas untuk anak muda. Anak muda waktu itu umur saya masih 26 gitu ya, pakai ini. Jadi masih kurus. Nah, sekarang ini udah agak mengembang, ada perkembangan ya. Ada perkembangan yang cukup signifikan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, menjadi bekal buat kita. Ya, menjadi bekal buat kita, bukan hanya sebagai rutinitas agamawi yang kita lewati dari minggu ke minggu. Ya. Yohanes 10 ayat 28 kita akan membacanya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28.
Simak ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini pernyataan tegas dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kemarin malam, atau bukan kemarin, Sabtu, saya, Asri, terus Aulia, bukan Deborah gitu ya, Joshua, Nita, terus Onesimus, Juni, kami berdelapan ya, bertujuh, tepatnya 7 atau 7 ya, kami bertujuh untuk survei lokasi ke satu tempat. Lokasinya ada di Balige. Wah, gitu ya, di Balige perjalanannya luar biasa. Ketika kami jalan, kami udah ekspektasinya wah ini perjalanannya biasa saja gitu. Karena si Joshua mengatakan, oh Balige, bayaran saya semua ya Danau Toba ya begitu gitu ya, seperti Pantai Bulbul. Tahapannya Pantai Bulbul pertama. Kemudian ada Pak yang lebih bagus. Akhirnya kita ngikutin katanya si Joshua. Kami jalan, mana Jos, lama-lama. Wah, perjalanannya membuat saya merinding. Ini saya nggak tahu yang di belakang ya. Saya nggak tahu yang di belakang. Yang di belakang yang saya bawa mobilnya itu udah merinding saya. Waduh. Nah, pertama masih biasa saja. Saya nggak tahu, mungkin yang di belakang lebih spot jantung gitu ya. Atau si Juni bilang ginjal udah hilang Pak katanya. Karena memang makin nanjak. Turun ya, turunan. Tapi turunannya tuh ke kiri saya udah nggak bisa lihat, saya nggak berani lihat karena itu jurang dan kita bisa lihat pemandangan Danau Toba yang begitu luar biasa itu. Makin turun, tengah jalan saya udah bilang, udahlah ini nggak cocok ini, nggak cocok nih. Saya udah berhenti, saya bilang balik lagi tak. Si Joshua, jangan Pak, ayo maju terus Pak. Maju lagi, kita turun, berhentikan mobil. Saya turun lihat, wah, dalam nama Yesus ini bisa nih. Menurun gitu. Bisa saya tempuh lagi. Ini nggak tahu nih Asri, Aulia, yang lain-lain nggak tahu lah. Bayangan mereka, Tuhan aku kalau mati sama pendeta masuk surga lah gitu ya. Tapi perjalanannya turun, menurun begitu. Saya sudah oke lah, maju lah, udah setengah jalan nih. Tapi saya berdoa terus. Saya diem dalam nama Yesus. Mereka nggak tahu ya, mereka juga berdoa mungkin ya. Sampailah, udah kelihatan itu tempatnya, destinasinya. Masuk, kemudian kami bayar 2.500 per orang, dan memang benar tempatnya itu terbayar gitu ya. Indah banget tempatnya. Ini bukan indah temannya si Septi loh ya. Luar biasa tempatnya. Saya akui, saya belum pernah punya pengalaman di Medan seperti itu atau keindahan alami natural. Cuman memang itu tempat yang terisolir. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, ya mungkin SAR atau bala bantuan itu akan datang 1 jam kemudian, mungkin begitulah. Kalau naik helikopter mungkin 30 menit kemudian dia datang gitu. Kalau ada apa-apa sama kita, semisal hal buruk itu terjadi dalam perjalanan, masuklah ke jurang. Itu nunggu itu 1 jam 2 jam baru datang. Itu pun kalau ada yang nemukan kita kan gitu ya. Tempatnya terisolir. Ketika kita sampai ke tempat itu, saya bilang, wih luar biasa. Saya bilang, wah kalau buat ibadah padang, Asri, Aulia, Nita dan kawan-kawan setuju, keren. Setuju. Cuman kalau kita lihat perjalanannya, akhirnya saya pancing mereka. Kalau saya bilang, enggak deh. Kalau saya enggak. Gimana menurutmu? Oh ternyata mereka enggak juga. Perjalanannya enggak, tempatnya iya. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi tempat itu. Kita pergi ke Bulbul, Pantai Bulbul, kita lihat di sini saja. Nah, jadi enggak ada yang menghalangi kita untuk bilang, berhenti, nggak boleh datang ke sini, nggak boleh dipakai tempat ini, nggak ada. Tempat itu bebas kita pakai. Tapi kita putuskan sendiri bahwa kita nggak pakai itu. Nah, jadi ilustrasi ini sama dengan apa
yang kita baca hari ini. Firman Tuhan yang kita baca ini bilang begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepadamu, dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan bisa merebutmu dari tanganku, kata Tuhan. Jadi kekekalan itu sudah diberikan kepada kita melalui kepercayaan iman kita kepada Yesus. Sudah diberikan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memperoleh kekekalan itu. Sudah sah menjadi milik kita. Seperti kita ke tempat wisata tadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ini nggak boleh di sini kalian berkegiatan, enggak. Karena kita punya hak ketika kita datang ke sana dan membayar, dan kita bisa mengelolanya. Tapi akhirnya itu udah tergantung kepada keputusan kita masing-masing. Kalau kita memutuskan untuk tetap pakai ruangan itu, tempat wisata itu, maka kita pakai. Tetapi kita memutuskan untuk kita tidak pakai. Sama, kekekalan itu sudah menjadi milikmu, milik saya. Tapi keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau melepaskan kekekalan tadi, atau sebaliknya kita pegang erat-erat, tidak kita tinggalkan. Amin. Oke, itu ya. Nah, mari kita memahami bahwa perjalanan hidup yang kita saat ini sedang jalani itu adalah perjalanan menuju hidup yang kekal. Mari kita pahami itu, bahwa pasti kita akan ke sana. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Ini lagu untuk orang mati. Jadi kalau kita ada pemakaman atau penutupan peti, itu biasanya nyanyi. Di Yerusalem ada kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katanya kita pengen Yerusalem baru, tapi ketika ditanya siapa di sini yang mau ke Yerusalem baru sekarang, nggak ada yang mau. Siapa yang mau masuk ke surga? Semua angkat tangan. Tapi ketika tanya siapa yang mau mati, nggak ada. Nggak mungkin kita ke surga kalau kita nggak mati. Jadi harus ada mati dulu kita. Tapi kalau udah ngomongin mati, kita nggak mau bicarakan ini. Karena apa? Kita anggap tabu ketika ngomongin kematian. Iya kan? Kita anggap ngomongin kematian ya, apalagi sama orang tua ngomongin kematian. Apa mungkin kita menjadi kelompok orang-orang yang merasa hidup 1000 tahun, sehingga akhirnya kita tuh nggak perlu mempersiapkan hidup sekarang ini? Atau kita begitu gitu, kelompok orang itu, atau golongan orang-orang yang nggak peduli dengan kematian, sehingga akhirnya perjalanan hidup kita pun akhirnya ngawur. Nah saudara, ada alasan Tuhan kenapa Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Alasannya ya karena iman. Kalau kita nggak punya iman kepada Kristus Yesus, maka nggak pantaslah kita menerima kehidupan yang kekal. Tetapi bukan hanya iman yang membuat kita itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Iman saja nggak cukup. Ada perbuatan. Perbuatan saja nggak cukup. Silakan masuk, saudara-saudara. Nah, kalau belakangan hadir berarti duduk di depan. Silakan duduk. Iman saja nggak cukup. Ternyata harus disertai perbuatan. Perbuatan saja ternyata nggak cukup. Harus disertai pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang maksud-maksud Tuhan lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita beriman kepada Tuhan, nggak disertai dengan perbuatan. Wah, iman, perbuatan pas, lengkap, tapi nggak disertai dengan pemahaman. Akhirnya apa? Kita jadi kelompok orang yang mudah kecewa kepada Tuhan, patah hati, nggak lagi percaya kepada Tuhan.
Kemarin Aulia cerita ada seorang calon atau lulusan dari sebuah sekolah teologi di Sibolga, dia magang. Ya, dia lulusan STT di Siantar gitu ya. Kemudian maganglah dia di Sibolga di sebuah gereja besar. Kemudian diumumkanlah di cerita itu diumumkanlah kepada dia bahwa diberitahukan kamu lulus, kamu bisa jadi vikaris di gereja ini. Setelah itu dia senang sekali, ya kan? Senang sekali, gembira ya. Akhirnya dia beritahu ke keluarganya, opungnya, akhirnya pesta lah mereka buat syukuran di cerita itu. Di ceritanya Kak Aulia ya, ada saksinya dalam cerita itu. Asri dengar, ya kan? Senang potong sapi mungkin atau potong babi, ya. Akhirnya, wah, selesai acara syukuran, dapat kabar baru dari pendeta setempat atau dari seseorang bahwa dikatakan kamu gak jadi lulus karena ada satu dan lain hal, bukan kamu yang lulus. Apa yang terjadi? Informasi itu membuat dia patah hati, keras. Dia memutuskan untuk nggak melayani Tuhan lagi. Nggak tahu sampai sekarang apakah dia udah kembali atau tidak. Nah saudara, begitu mudahnya seseorang yang punya iman, yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, terus kemudian beralih atau berpaling dari Tuhan hanya karena kekecewaan. Dimulai dari apa? Kemampuan dia memahami rencana Tuhan gak ada. Kalau dia terus-menerus begitu, bagaimana akhirnya? Gak menutup kemungkinan orang-orang itu akan kehilangan kehidupan yang kekal, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Gak ada siapapun yang bisa mengambil kehidupan kekal itu dari tanganku, kata Tuhan. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Dan memisahkan antara kita dengan Tuhan? Ya kita. Hanya keputusan-keputusan kita lah yang membuat akhirnya Tuhan itu jauh dan terpisah dengan kita. Selamat datang Pak Amba. Iya. Oke, sini masuk adik-adik, sini. Baru. Nah ini, hati-hati kepalanya si kecil. Hati-hati. Maju aja, Pak maju aja deh, biar ibu bayar dulu. Pak Abai suka yang di belakang-belakang memang. Oke, ya. Sampai di mana tadi? Keputusan kita. Sampai di keputusan kita itu menentukan masuk surga kita atau tidak. Sementara yang dijanjikan Tuhan itu kekekalan surga itu sudah ada padamu ketika kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi mari kita ketahui bahwa perjalanan hidup kita ini bukan hari ini kemudian mati masuk surga. Ada proses. Ada proses. Perjalanan hidup yang harus kita lalui benar-benar harus bijak. Perjalanan hidup yang kita sedang jalani membutuhkan kebijaksanaan. Iman tadi saya katakan, tanpa perbuatan saja nggak cukup, harus ada tambahannya. Memahami rencana Tuhan atau cara-cara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah berpaling dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Saudara tahu di dalam firman Tuhan cerita Alkitab ketika Yesus itu ya nggak melakukan mujizat, ketika Yesus melayani, ada ribuan orang mengikuti dia. Ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Orang-orang ini, ribuan orang ini mengikuti Yesus kemanapun pada waktu itu. Karena apa? Terpukau karena Yesus itu melakukan begitu banyak perkara-perkara hebat, mujizat. Sampai di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 ada ibu-ibu, kumpulan mama-mama, orang sini bilang, memuji Yesus. Yang dipuji, yang dikatakan gini, wih hebat kali nih ya, ini bahasa Medan ya. Wah hebat kali orang ini, bangga, bahagia kali mamanya ya. Mamanya yang telah melahirkan dia tuh bangga kali, pasti sukses mamanya ini. Mama yang melahirkan dan yang menyusui dia itu pasti bahagia. Karena apa? Karena memiliki anak seperti ini. Yesus yang mendengar itu ya kan, ini orang Medan ini, Mak Betty mungkin ya. Mak Betty ngomong,
mamanya ini pasti bahagia kali weh. Kenapa? Kenapa kata mama yang satu lah? Iyalah, bangga lah dia. Kau lihat aja anaknya ini, keren kali, melakukan banyak mujizat weh. Gak mungkin lah mamanya gak bahagia. Mamanya yang melahirkan, mamanya yang menyusui dia, pasti mama yang sangat bahagia. Kau lihat aja perbuatannya weh. Oh iya juga weh katanya kan. Tapi Yesus mendengar. Ketika Yesus mendengar itu, yang berbahagia itu bukan itu. Bukan karena memiliki sesuatu, tapi adalah orang-orang yang mendengar dan memelihara firman kata Tuhan. Mungkin pemahaman kita sampai seperti itu. Ya, jadi saudara perlu kebijaksanaan. Perlu bijaksana. Supaya apa? Enggak mudah kecewa. Seperti ribuan orang yang tadinya mengikuti Yesus, ketika Yesus mulai menurunkan intensitas perbuatan mujizatnya, dia kecewa, mundur, nggak banyak lagi. Nah itu tuh nggak terjadi sama murid-murid Yesus yang jumlahnya 12 orang itu, belasan orang atau puluhan orang. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Mereka lari. Bahkan Petrus menyangkal Yesus karena nggak memahami apa yang nggak dipahami Petrus dan murid-murid yang lain. Perkataannya dia, Yesus berkata bahwa aku akan ditangkap, kemudian disalib, mati, kemudian naik ke surga, turun lagi. Dia nggak paham. Nah, jadi kesimpulannya apa? Imanmu harus disertai perbuatanmu. Perbuatanmu harus disertai pemahamanmu tentang Tuhan dengan cara-caranya berkarya dalam hidup kita. Niscaya ketika kita memiliki semua itu, nggak gampang kita berpaling dari Tuhan. Nggak gampang kita menjual Tuhan. Nggak mudah untuk buat kita bilang, nggak apa-apa lah, aku pergi. Nanti mungkin aku bisa bawa dia datang kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak muda mengorbankan imannya karena pasangan hidupnya. Ya, nah ada 3 hal bijak yang harus kita miliki supaya kita tidak mudah untuk kehilangan kehidupan yang kekal. Tadi saya kasih contoh, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau mati? Gak ada. Saya nggak nanya di sini, tapi udah saya praktekkan di sana, di luaran. Kita pengen masuk surga, tapi untuk masuk surga, saya nggak minta kita mati, tapi kita harus mempersiapkan diri. Saya cerita tentang ilustrasi antara perjalanan kami menuju survei tempat, itu perjalanan yang disebut perjalanan my trip, my adventure. Itu navigator saya itu, saudara-saudara itu navigator saya, Joshua. Dia ada di sana. Ya, tapi benar luar biasa perjalanannya. Saya bilang sama mereka, pertama dan terakhir. Saya nggak mau lagi ikut perjalanan gitu. Tapi kalau dibayar mungkin lah, oke lah Pak. Ini kalau nggak dibayar ya dengan harga khusus ya, nggak lah. Apalagi kalau diiming-imingi keindahan, saya nggak mau keindahan dunia fana. Itu indah tapi fana gitu ya. Kalau indah tapi pastoral konseling, itu kawannya si Septi atau kawannya Aulia. Itu indah pastoral konseling semester 9 Sempro berhasil kan gitu ya. Nah, ada 3 hal bijak yang harus kita pelajari hari ini supaya kita nggak mudah kecewa ya saudara-saudara. Apa itu 3 hal bijaknya Pak? Pertama, 3 hal bijak yang pertama. Hal yang pertama yang harus kita miliki supaya kita itu nggak mudah melepas janji hidup kekal tadi. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca Roma 8 ayat 14. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Karena hanya dipimpin Roh Kudus sebagai indikator bahwa kita ini terhubung dengan Tuhan sebagai anak Allah. Saya minta saudara kita Kak Septi bacakan Roma 8:14.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, jadi kenapa kita harus dipimpin Roh Tuhan atau Roh Kudus? Supaya predikat kita sebagai anak Tuhan itu nggak hilang. Saya perlu memastikan bahwa Rian anak saya ini terhubung dengan saya dari sisi apa? Dari sisi data dan genetika. Oke, secara data dia harus masuk ke akta kelahiran saya. Secara genetika dia harus teruji. Kalau diuji gitu ya, misalkan di tes DNA, nggak akan mungkin lari. Kadang-kadang dibandingkan mukanya Rere sama Pak Alki, ini kok kayak Judika sama anaknya ya. Mungkin gitu. Jadi kok mirip ya? Ya iyalah, bapak sama anak mirip. Secara data teruji, secara genetika teruji. Nah, kita dipimpin Roh Kudus itu menjadi cara satu-satunya supaya kita apa? Tetap memiliki predikat sebagai anak Allah. Secara perilaku pas. Ya, secara perilaku pas dengan Tuhan. Dipimpin Roh Kudus itu seperti apa? Nah, seperti apa orang yang dipimpin Roh Kudus, Roh Allah tadi itu kan? Kalau dipimpin Roh Allah itu kan gimana, Pak? Mudah, saudara-saudara. Saya kasih tahu cara mudah untuk kita bisa dipimpin Roh Allah. Itu ada 3 lagi. Ini banyak kan ini. Tadi ada 3 cara bijak atau hal bijak yang harus kita milih. Nah, sekarang 3 hal yang membuat kita itu bisa menjadi tetap jadi anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah kan, atau dipimpin Roh Kudus. Gimana caranya supaya tetap dipimpin Roh Kudus? Perbanyaklah ibadah. 1. Yang kedua, berbuatlah sesuatu yang gak bertentangan dengan hati Allah, ya kan? Perbanyak ibadah, berbuat sesuatu yang gak bertentangan dengan hati Allah. Yang ketiga, bertemanlah dengan kumpulan anak-anak Allah. Jadi kalau kita ini rajin ibadah, perbuatan kan rajin ibadah, perbuatan kita mungkin hati-hati, tapi teman-teman kita, teman-teman kita dibilang kumpulan-kumpulan anak ngelim katanya si Joshua, anak-anak ngelim, atau orang-orang yang gak jelas perilakunya walaupun dia Kristen. Kalau dia Kristen tapi gak membuat kau bertumbuh dalam iman, itu berarti kumpulan orang-orang yang harus kau hindari. Jangan bilang kita bisa dipimpin Roh Kudus kalau orang-orang terdekat kita adalah orang-orang daging. Pastikan itu. Jangan sampai kau rajin ibadah tapi kumpulanmu adalah kumpulan-kumpulan orang fasik. Duduk kau, berdiri kau, berjalan kau sama orang fasik, maka fasiklah dirimu, katanya firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 1. Jadi jangan sampai kalau mau dipimpin Roh Tuhan, dipimpin Roh Kudus, enggak ini kau miliki, habis kita jadi Kristen agamawi lah kita, kelompok orang Farisi lah kita. Apalagi kalau udah dia teologi, sekolah keagamaan dia, terus kemudian perilaku hidupnya nggak pas dengan isi hati Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, hancurlah. Siapa hidupnya? Bukan nama Tuhan. Saya bilang sama ada ke anak murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang saya bina, termasuk NIPA, saya bilang, kalau orang pastoral counseling mungkin biasa kalau misalkan dia berbuat dosa gitu, mungkin ya, sorry lo ya, misalkan ada manajemen berbuat dosa, biasa. Kalau ada pariwisata gitu misalkan berbuat dosa, biasa. Tapi kalau anak teologi jatuh berbuat dosa, haleluya, bersorak-soraklah iblis di dalam kerajaannya, gitu kan? Jatuh, ya itu pembicaraan yang paling hot. Kalau kamu jatuh dalam dosa, misalkan
orang biasa gitu, biasa saja. Tapi karena anak teologi, kenapa stigma bahwa anak teologi itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran dan pasti melakukan firman Tuhan gitu. Enggak lah ya. Ya, saya di seminari, sekolah berasrama, pagi, siang, sore, malam itu berdoa, diajarin bagaimana melayani jemaat gitu ya. Pokoknya disiapkan untuk jadi pendeta. Saya tapi melihat iblis-iblis berkepala manusia itu ada di sana. Ya kan? Jadi iblis-iblis berkepala manusia. Saya nggak tahu iblis itu berkepala apa. Nah, saudara-saudara, pastikan hidup kita dipimpin Roh Kudus. Mudahkah? Dibilang mudah, yes. Dibilang susah, yes. Tapi kalau kita mau mencoba dan berusaha, kita pasti bisa dipimpin Roh Kudus. Dan kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan tetap memiliki predikat sebagai anak Allah. Nggak akan berubah Tuhan. Caranya dipimpin Roh Kudus, rajinlah ibadah. Anak muda, hei Kisana, Joshua. Hei anak muda, kalau Malampir bilang, hei anak muda, dengarkanlah. Kisana, dengar. Kalau kau anak muda, mau dipimpin Roh Kudus, rajinlah ibadah. Kegiatan-kegiatan rohani, kerjakanlah. Karena itu pasti akan menghasilkan buah satu hari nanti. Yang kedua, jangan lupa lakukan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan hamba-hambanya. Yang ketiga, jangan salah berteman. Jangan salah berteman. Kalau udah salah berteman, gak akan bisa punya kesempatan. Pastikan orang terdekatmu, 2 orang terdekatmu adalah orang-orang baik yang mengingatkan kau masuk jurang atau tidak, kau ada di pinggir jurang atau sedang ada dalam keadaan baik-baik saja. Saya pesan kepada kau Lia, ke temannya, jangan sampai, jagain dia, jangan sampai masuk jurang. Jadi ada hanya teman dekat kita. Kadang nggak mudah. Ya, itu yang pertama. Dipimpin Roh Kudus. Dan kalau dipimpin Roh Kudus, rajin ibadah. Lakukan firman Tuhan dan pastikan teman kita adalah teman-teman yang takut Tuhan. Yang kedua, hal bijak yang harus kita miliki untuk kita tetap memegang kekekalan. Hidup dalam kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan segala kebenaran firman-Nya kita terima tanpa kita pertanyakan. Kebenaran firman Tuhan jangan dipertanyakan dulu. Ya, mungkin kau mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan ketika hari Minggu, kau pakai nalar. Enggak, saya katakan apa yang saya sampaikan ini tidak perlu dinalar. Susah-susah kau menafsirkan maksud. Menurut bahasa aslinya, enggak ada. Ini pakai nalar sederhana saja. Anak muda yang terpelajar memahami pasti. Dan kebenaran ini bukan teologis banget atau teori filsafat teologi. Enggak. Saya tidak lagi menyampaikan teologi di sini. Saya menyampaikan faktanya. Enggak perlu kita meragukan Tuhan atau mempertanyakan firman-Nya. Kalau itu terjadi, maka kita akan seperti Thomas. Seperti Thomas yang berkata, kalau nggak aku cocokkan ini orang tua Thomas tapi rasa Mak Betty mungkin ya. Orang Medan, ini orang Medan ada beberapa ini, si Cynthia ini orang Medan. Kalau nggak aku cocokkan tanganku ini ke lubang yang itu, lubang tangannya dan lubang yang ada di lambungnya, aku nggak akan percaya. Ku cocokkan dulu, baru ku percaya. Katanya kan, kemudian datanglah Tuhan Yesus, dicucukkan, just benar. Oh Tuhan, katanya kan, baru percaya. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, jadi jangan sampai kita melihat dulu baru percaya. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 24. Siapa cepat dia dapat, bacakan. Iya, saudara Joshua, Yohanes 5 pasal 24. Dia tadi udah angkat tangannya. Walaupun cuma masih di sini, kan angkat tangan dia. Yosua 5 ayat 24.
Yohanes maksud saya, gara-gara Yosua. Yohanes 5:24, silakan. Hah? Loading, oke. Lompat Kak Aulia. Oh, Hera aja. Yosua 5 ayat Yohanes. Yohanes 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Terima kasih. Gak usah pakai nalar, kita udah dengar itu firman Tuhan. Gak usah pakai NRK, hologos, kayak hologos, prostenteon dan lain-lain nih, kayak pakai Yunani kita bilang. Enggak lah. Jelas. Percaya kepada Tuhan dan kita sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Nggak usah ragu lah. Apalagi ragu masa depan. Meragukan aku nanti jadi apa ya? Terus aku bisa atau enggak ya? Enggak lah. Tapi kita harus menjalani hidup tuh optimisme harus ada. Antusiasme itu harus ada. Supaya apa? Enggak seperti yang dikatakan oleh Salomo Thomas gitu ya. Jadi optimis itu harus ada. Optimis terhadap masa depan. Antusiasme kepada masa depan. Enggak, ini jurusanku ini kayaknya salah gue. Kayaknya masuk jurusan lain aja lah, aku masuk ke kesehatan aja lah. Udah semester 7 dia pengen pindah jurusan deh. Atau semester 5 dia pengen pindah jurusan atau pindah kuliah. Jalani aja. Tetapi jangan salah juga, jangan sembarangan menjalani perkuliahan tanpa ada persiapan-persiapan. Ya, pasti Tuhan akan terlibat deh. Kalau kita menabur yang baik, kita akan pantas menerima atau menuai yang baik. Kalau kita tabur itu kemalasan, kefasifan, pasif ya, maka kita pantas untuk tidak mendapatkan apa-apa. Di belakang rumah ini atau di belakang gedung ini ada orang nanam jagung. Nanam apa Inang? Aku udah tahu dia nanam jagung. Bilang nanam jagung. Oh iya Inang. Berapa banyak Inang? Banyak lah kota. Mungkin dalam hatinya tanya aja kau. Tapi saya mengawali pertanyaan itu sebenarnya mencoba untuk jadi friendly. Jadi kalau kita nggak memulai sesuatu yang baik, janganlah berharap untuk mendapatkan yang baik. Lakukanlah dulu, taburlah yang baik. Jadi kalau meragukan masa depan, tidak mempercayai seolah-olah Tuhan terlibat, ini kan terjadi dalam kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Ada teman kita si Dona, ya, pastoral konseling. Takut dia karena ada salah tanda tangan. Takut. Ku bilang, jangan takutlah, Tuhan pasti akan selesaikan masalahnya. Buktinya bisa ya menyelesaikan masalahnya. Iya kan? Bisa lah, Tuhan gak akan tinggal diam lah. Apalagi kalau kita berdoa. Mungkin kau berpikir doa itu harus dalam bentuk lipatkan tangan, tutup mata, kemudian angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam posisi itu doa benar. Tapi ada saat-saat tertentu, seruanmu ketika kau dalam kehampaan tidak bisa berkata-kata banyak. Kau bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Seperti saya naik mobil kemarin, saya berdoa tanpa harus mengungkap, lipat tangan, pejamkan mata, kemudian Tuhan tolong sertai perjalanan kami. Akhirnya masuk jurang juga kan, tutup mata. Saya nggak melakukan itu. Ketika saya menghadapi situasi itu, ya nggak Jos? Iya. Saya berdoa loh, tapi buka mata. Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya berjalannya aman. Turun. Pas sudah turun, lega lah saya, kan lega ya. Tapi bayangkan naiknya gimana gitu. Terus si Joshua bilang, naiknya gampang Pak, lebih mudah. Iya, turunnya lebih susah. Naiknya lebih mudah katanya. Oke, saya
Diam dulu setengah jam kami ada di situ foto-foto gitu ya. Ya mereka ya kan gitu ya, saya cuma syuting-syuting. Mereka foto-fotoan. Naik. Tapi ya saya berdoa juga supaya nggak slip, namanya mobil kan. Nah, saudara-saudara, memiliki kepercayaan yang penuh dan teguh kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Tapi jangan lupa, kau juga harus mempersiapkan ora et labora. Jadi kita berdoa juga berusaha. Pasti Tuhan tolong. Jangan sampai setelah saya nyampaikan ini masih ragu-ragu. Keluar dari tempat ini ragu-ragu, masih skeptis, kelompok skeptis. Kita menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan. Jangan sampai kita harus melihat dulu baru percaya. Karena ada banyak hal-hal di dunia ini membutuhkan iman atau kepercayaan tanpa harus pembuktian. Ada banyak. Buktinya apa, Pak? Siapa yang di sini yang nggak percaya laut itu dalam? Ayo, kan nggak perlu. Siapa di sini yang nggak percaya kalau jatuh itu dari ketinggian 20-30 meter nggak mati? Ada? Nggak ada. Kita percaya walaupun kita nggak melihat. Oke, banyak lagi. Siapa di sini yang nggak percaya bahwa dalam tubuh kita mengandung sel, jutaan sel? Ada yang nggak percaya? Saya katakan bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak memerlukan pembuktian, tapi memerlukan kepercayaan. Karena Tuhan itu sedang dan sudah membuat semuanya itu. Makanya ada hukum gravitasi dan begitu. Itu kan berdasarkan pengamatan. Nah, saudara ya. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir poinnya. Yang terakhir poinnya. Ini kayak perkuliahan perkuliahan umum ya. Yang ketiga, apa yang harus kita, hal bijak yang harus kita miliki supaya kita itu nggak mudah melepaskan kekekalan yang sudah kita miliki. Tetap melakukan pekerjaan baik, tetap melayani dan peduli kepada pekerjaan Tuhan selama masih ada nafas di kandung badan. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27. Saya minta salah seorang membacakannya. Kak Septi ya, Kak Septi, Kak Aulia sekarang. Nanti ini ada 3 ayat biasanya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makan makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dimaterainya. Amin. Dengan materai. Haleluya. Jelas, bekerjalah bukan untuk hal-hal yang fana saja, tapi untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kekekalan. Jadi kalau kita melayani hari ini, bekerja untuk Tuhan, peduli untuk pekerjaan Tuhan, ketahuilah yang ini nanti kita akan bicara. Ini bicara tentang hal-hal yang gak terlihat. Dan itu akumulasi. Jangan bilang, oh pelayanan jadi guru sekolah minggu, kolektan, pemimpin pujian, pemain musik. Ini gak ada akumulasi dalam kehidupan kekal. Ada akumulasi deh. Yang ngomong firman Tuhan nanti. Karena gak kelihatan. Jangan melakukan sesuatu yang terlihat. Karena yang terlihat itu seringkali mengecohkan kita. Ada hal-hal yang tidak terlihat, yang mengandung janji yang saat ini kita mau ketahui. Ya, jadi miliki itu 3 ini. Pertama, dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, kepercayaan yang teguh. Yang ketiga, kepedulian atau tetap melakukan pekerjaan baik atau peduli kepada pekerjaan Tuhan itu. Karena itu sifatnya kepada kekekalan, ya. Kita perlu memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang bersifat kekal nantinya, bukan yang di bumi. Kalau kita baca Kolose pasal 3 ayat 1, itu jelas
bahwa Tuhan mengajak kita melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 1 nih. Asri. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus sudah bersama-sama ada di sana gitu. Jadi kita pikirkan perkara-perkara di atas, di mana Tuhan sudah ada. Dan kalau kita mikirin Dia, maka nanti kita akan ada di sana bersama-sama dengan Dia. Nggak harus mati dulu, tetapi dimulai dari hari ini. Ketika kita care dengan pekerjaan Tuhan, peduli sama orang. Saya tadi pagi tuh ada fellowship ya, pagi jam 6 di secara online di Surabaya, 7 orang, jam 7 sampai jam 7. Saya bilang bahwa kekristenan seringkali nggak menerapkan ini, padahal ini sudah diterapkan oleh orang-orang di luar sana yang nggak kenal Kristus. Apa itu? Nilai universal yang diajarkan Kristus Yesus. Siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Siapa memperhatikan orang, dia akan diperhatikan. Ketahuilah, ini perlu kita praktekkan. Pekerjaan Tuhan itu bukan tentang di gereja saja, tapi ketika kita melakukan kebaikan, memperdulikan orang-orang yang tak beruntung. Nah, inilah pekerjaan Tuhan, itu sudah kita ada di sana. Secara teknis kita berritual hari ini, tapi di ritual kita ada persembahan. Di persembahan ini kita memberikan persembahan. Nanti ada aktual. Karena sudah dipraktekkan, kita persembahan yang kita miliki di tiap bulan akan ada diakonianya. Jadi memberi sebanyak-banyaknya bukan untuk pendetanya, karena saya sudah selesai. Tetelestai kata bahasa Yunaninya. Ya kan, Pak sombong Pak Alki, saya mau diberkati Tuhan tapi bukan dari persembahan itu, dari jalan-jalan. Lain ya kan, jalan-jalan itu di salam saya. Aduh, kemarin tadi khotbah saya. Tadi khotbah ya, saya dapat jalan-jalan. Masuk kring. Jalan-jalan tapi dalam bentuk. Saya tadi khotbah pagi. Terus dapat jalan-jalan saya. Puji Tuhan. Tapi kalau masuk sini, ini bukan hak saya. Persembahan ini untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau saudara dan saya memberi sebanyak-banyaknya, woi, aku memberikan 1/10 dari kipku Pak, kesini. Itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Jadi siapa yang mau dapat kip, jangan lupa, ya kan? Iya serius loh. Kalau mau diberkati Tuhan terus, 1/10 dari apa yang kau dapatkan itu untuk Tuhan, dikembalikan untuk rumah Tuhan. Nah ini, kalau untuk pendeta, jalan-jalan. Nomor rekening saya nanti saya sebutkan ini. Ih, jalan. Boleh. Jalan ini. Nah, tapi masih di hati saya. Itu lain. Tapi kalau mau mendukung pekerjaan Tuhan, ini 1/10. Nah, tapi yang ngelola kan ada. Kak Aulia, Kak Septi ini dikelola. Nanti kalian juga lihat, kita berikan dan ada peristiwa ternyuh ya, bukan nangis ya. Kalau nangis kan langsung di situ Kak Septi ya. Ketika dia datang memberikan persembahannya nangis, tapi ternyuh. Dia ternyuh ketika datang memberikan sembako diakonia kan. Rumahnya. Dia bersyukur gitu kondisinya ya. Yang di sana kan nggak hanya satu kan. Ada di Pardomuan, ada yang di perumahan ini kita lihat, rumah gini ya. Bisa ya mereka tinggal di sini ya. Itu pertanyaannya muncul di sini. Hebat ini. Berarti yang hebat siapa? Tuhan Yesus memelihara kita, memakai kita untuk menjangkau mereka. Sampai situ kan nggak hanya itu, kita doakan kan. Jadi Kak Aulia, Kak Septi berdoa juga di sana. Dan kalian bisa ikut deh. Tapi itulah teknisnya. Ritual kita hari ini ada aktual. Ibadah itu ada dua maksud saya. Ibadah secara ritual, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman, kita beraksi seperti layaknya Maria, duduk manis di bawah kaki Tuhan. Yes, itu ibadah.
Semua orang percaya mengakuinya. Semua orang Kristen itu menyetujui ya, bahwa ini yang kita kerjakan sedang ritual ini adalah ibadah. Tapi jangan sampai kekristenan kita berhenti dengan pemahaman itu saja, bahwa ada ibadah aktual, ada aksi yang harus kita buat. Aksinya dia dari mana? Dari apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang kau lakukan untuk orang-orang hina ini, kau lakukan kepadaku. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, aku mau melakukan kebaikan untuk Tuhan, sementara Tuhan gak kelihatan, dan orang-orang yang kelihatan itu gak kita sampaikan kebaikan kepada mereka, maka percumalah kita. Oke, adik-adik, 3 hal ini harus kita miliki. Miliki yang pertama apa? Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang kedua, Hiduplah dalam kepercayaanku. iya, kepercayaan yang ketiga, teguh maksudnya. Yang ketiga apa? Tetaplah melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik, peduli sama pekerjaan Tuhan. Ya, kalau hari ini gereja pastoral ministry ini masih kecil, mungkin kalian belum bisa banyak berbuat, ya kan? Ya Bapak, mahasiswa, mahasiswa memang gak banyak berbuat. Tapi kalau kau mau berdoa, karena kita nggak berorientasi. Ketika saya bilang ke Kak Aulia ke sini, orientasi kami datang ke sini bukan untuk membangun kerajaan diri sendiri. Saya nggak mau bangun gedung dengan tampilan pakai menara, terus kemudian kokoh kelihatannya, enggak. Saya mau buat sama Nipa dan kawan-kawan, saya bilang begitu. Saya mau buat jadikan tempat ini pastoral ministry. Kita butuh gedung permanen, yes, tapi bukan untuk saya menikmatinya sebagai gagah-gagahan, tapi sebagai tempat di mana ini menghasilkan, melahirkan pemimpin rohani baru. Karena kalian tahu deh, kalian akan melanjutkan. Nanti tongkat estafet itu saya mau tidak mau harus saya berikan kepadamu, kepada anak saya. Tadi pagi kami sambil masak, bilang, Rio bilang apa Mas? Pas pampres. Jadi dia diminta mamanya jadi pas pampres. Apa itu? Pasukan pengaman presiden. Karena dia tinggi, dia pakai pantofel. Terus dia bilang, aku nggak mau, aku mau jadi pendeta katanya. Gak tahu ya, karena dilihatnya jadi pendeta itu enak ya. Kalau jadi pendeta Simaningkir, kau lari pasti. Atau pendeta yang gajinya 700.000 sebulan, mungkin dia nggak mau. Tapi dia bilang, aku mau jadi pendeta sekaligus psikolog. Jadi pendeta tapi psikolog, psikiater. Karena masa depan itu membutuhkan orang-orang profesional dalam bidang itu. Jadi nggak hanya ngomongin ritus ini ritus. Jadi kita bisa jawab kebutuhan orang. Karena kalau kita berpikir kita pelayanan di desa, maka nggak apa-apa lah kita jadi pendeta desa. Tapi kalau kau masuk ke kota, di kota itu akan banyak orang stres 10 tahun yang akan datang. Stres, macet membuat stres. Satu pasti macet, panas. Saya udah ngalami, saking nyamannya di tempat panas, kedinginan ini saya pakai jas gini udah sesek gini aja merasa dingin saya. Panas, macet, panas, kemudian individualis orang-orang kota itu kan membutuhkan tempat-tempat spa, massage, terus apalagi tempat-tempat pijit itu kan bagian daripada rekreasi atau menenangkan jiwa. Bioskop, tempat-tempat wisata dalam bentuk cuci mata di mall, dan itulah yang terjadi karena stres. Jadi dibutuhkan tenaga-tenaga itu. Ya, jadi kalau kita bisa mau mendoakan pekerjaan Tuhan di sini, ya puji Tuhan, tiap hari Sabtu ada doa. Saya undang siapa yang mau hadir, kita berdoa di sini setiap Sabtu. Doanya doa syafaat, ya doa untuk keluarga, bangsa dan negara, juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, saya kira itu aja yang saya bisa bagikan. Biarlah nggak lalu begitu saja apa yang saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang mudah untuk melepaskan apa yang sudah kita miliki. Kita perlu posesif dengan kerajaan sorga. Posesif ya. Jangan sampai kita itu posesif sama pasangan aja. Kamu kemana? Dari mana?
Dengan siapa? Kemarin berbuat apa? Kamu Yolanda ya? Jadi kayak nyanyi kan. Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang semalam berbuat apa? Itu kan Yolanda. Itu posesif. Tapi kita juga perlu posesif sama hal-hal mulia kerajaan surga. Jadi tentang, aku udah baca Alkitab nggak ya? Aduh, aku udah doa nggak ya? Nah, itu kan bagus ya. Daripada, dia dari mana ya? Dengan siapa ya? Kemarin berbuat apa ya? Pusing Yolanda. Nah, jadi kalau bisa kita tuh mulailah jadi anak muda yang radikal, militan dalam Tuhan. Tapi saya minta dimulai dari hal kecil. Kalau saya senang Asri ini orang pertama juga sih, dibilang orang pertama. Dengan Eliani saya ketemu ya waktu dia kampus. Saya orang pertama juga mungkin yang dengar ceramah sampai saya dia ceramah sesi keberapa nggak tahu dia. Pokoknya orang pertama juga termasuk. Nah, kemudian kita ketemu dengan beberapa orang, makin banyak lah saya ketemu. Tapi saya harap kita nggak hanya sebatas itu gitu. Kita bisa terlibat juga untuk membuat kamu lahir jadi pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang baik. Nah, saya pernah bilang, bahkan adik saya, Pak Aba itu adik saya bilang, wah, gitu. Kalau saya bilang, saya bilang begini sama kalian kan, pernah lihat Yesus belum? Kan nggak ada yang pernah lihat Yesus. Tapi dengan berani saya bilang, kalau kau mau lihat Yesus, lihatlah hidupku. Wah, adik saya tuh bilang, nggak percaya. Karena nggak mungkin saya memenuhi standar figur Yesus, betul. Tampilan nggak, ya kan? Kalau standar Judika, oke lah dikit-dikit ya kan. Nah, standar Yesus nggak mungkin saya. Tapi perilaku saya mau jual. Saya mau jual keteladanan. Wah, ini kenapa saya optimis? Saya berani. Kenapa saya berani? Karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Saya berani untuk berkata, aku siap jadi teladan rohani. Aku siap jadi bapak rohani. Aku gak hanya membawa liturgika atau ritual keagamaan deh. Aku mau bersama-samamu sukses. Kau sukses, aku pasti bangga banget. Saya punya banyak anak rohani. Bukan hanya di sini. Dan saya menjajaki ini supaya saya punya banyak anak rohani di sini. Tadi malam saya cerita kan ke pas kita makan ya. Makan nasi Padang ya. Sambal Padang ya, nggak tahu nasi Padang atau bukan nasi Padang, warung Padang bukan juga. Makan, saya bilang ketika saya datang ke Karutung ini, Karutung ini saya diolok-olok teman-teman. Karena apa? Karena orang Batak yang ke Jawa itu nggak mau balik ke sini. Tapi saya salah satu orang Batak yang berpegang teguh pada prinsip Marsipaturi Hutan Nabi. Saya mau bangun kampung halaman saya. Tapi ketika awal-awal stres juga kan. Wih, gini ya, dinginnya mandi susah gitu ya. Mandi pagi itu saya susah. Dan akhir-akhir ini saya mandi harus masak air dulu supaya bisa mandi. Karena nggak kuat saking dinginnya. Dan saya awal-awal stres. Tapi ketika saya berjumpa dengan Asri, Eliani, Nipa, Enja dan yang lain bertambah Deborah, Wina dan seterusnya, saya paham apa yang harus saya buat. Saya paham apa yang harus saya buat. Jadi kalaupun hari ini kita buat pastoral ministry masih 3 bulan kurang lebih, ya 18 sekitar tanggal 1 September lah ya, 1 September kita memulainya ini, minggu kedua atau minggu pertama atau minggu kedua kalau nggak salah September. Jadi 3 bulan saya minta dukungan kalian supaya ini bukan untuk saya, tapi ini untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Ya kita buat ini bersama-sama. Dan ini wajar masih gedungnya seperti ini. Betani Nginden, gereja yang besar Mawar Saron dulu di Surabaya. Ada yang tahu ya? Tahu ya di Sari tahu ya? Hotma Sari ya? Tahu kan? Nginden besar. Pernah di Jawa kan? Swab dimulai dari gudang. Dari 7 orang. Dimulai dari 7 orang. Bisa jadi besar seperti itu. Philip Mantova, mungkin ada yang tahu ya, haleluya gitu. Philip Mantova memulai pelayanannya dari kumpulan mahasiswa Petra kan.
Mahasiswa Petra itu jadi hamba-hamba Tuhan semua. Jadi akhirnya saya pengen itu deh. Jujur, saya nggak mau menyaingi Willy Mantova karena dia bukan terkejar, dia punya karisma. Tapi saya pengen mengikuti jejak, memulai kegerakan rohani itu di sini dari kalian. Kalau cuman bangun gedung, terus jemaatnya hanya mahasiswa, terus memanfaatkan mahasiswa untuk rame-rame di tempat ibadah, kayaknya itu bukan saya, nggak cocok. Ya, saya pengen melahirkan pemimpin-pemimpin rohani baru untuk menghadapi 2045 Indonesia emas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian. Iya deh, angkat pujian. Kita angkat pujian ya. Mari kita tundukkan kepala. Saya ngajak kita semua nyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara-saudara, kita akan angkat pujian di setengah suara, tapi ini doa kita. Yang ref kita akan katakan, Tuhan ini aku, Tuhan inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Lebih suka dikatakan ini doaku Tuhan, inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan dengar doa kami. Tuhan lihatlah anak-anak-Mu yang mengatakan Tuhan ini kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran kami mau menjadi penyembah Tuhan.
Tuhan tolong. Tuhan, Kau lihat kesetiaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidup dipimpin tetap dalam Roh Kudus, memiliki kepercayaan yang teguh kepada firman Tuhan, dan memiliki kepedulian terhadap pekerjaan baik, pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan termeterai dalam hidup setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, hormat, kemuliaan yang Tuhan sudah sampaikan, nyatakan dalam hidup kami, dan kepada Tuhan junjungan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada